Shalom Jemaat Komisi Pemuda dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, pikiran kita untuk kita ambil saat teduh sejenak. Teman-teman, dimanapun kita berada saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi, apa yang sedang kalian alami. Tapi percaya bahwa kita memerlukan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan terus memimpin setiap kita, baik itu dari setiap pergumulan kita, masalah-masalah dalam hidup kita. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sebab kemanakah kami dapat mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sebab kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat sembah-Mu. Terima kasih. Naikkan setiap ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang besar. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Naikkan sembah-Mu,
sembah Dia, puji Dia. Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, Raja yang hebat. Sebab kami perlu Engkau Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Kaulah satu-satunya yang kami harapkan, satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau boleh mempertemukan setiap kami Tuhan. Walaupun via online, biarlah Tuhan pada malam hari ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkaulah yang beracara, Engkau yang berotoritas di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya menyapa setiap jemaat Komisi Pemuda dimanapun berada, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, saya percaya bahwa teman-teman dimanapun berada, sukacita yang daripada Tuhan akan terus kita boleh rasakan bersama. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian kita, sebab Tuhanlah besar dalam hidup kita. Dialah yang layak untuk kita sembah, Dia yang layak untuk kita tinggikan. Kita mau sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala pujian
pujian dan kemuliaan kita naikkan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan iman sama-sama katakan, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Mari teman-teman, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mau sama-sama tenangkan diri kita. Kita mau memfokuskan diri kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan sekali lagi. Sebab kasih yang daripada Tuhan itu lemah lembut, dan kasih yang daripada Tuhan senantiasa boleh terus kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
saya serahkan kepada hambanya. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami sungguh menyadari bahwa kehidupan setiap kami ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa, dan hidup kami akan semakin berada di dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kami merendahkan hati kami dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini kami mempersilahkan Engkau untuk berbicara. Kami menyediakan hati kami, menyediakan telinga pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, ubah hati kami, perbaharui hidup kami untuk terus melangkah sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Demi firman Kristus yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah bicara tentang berkat yang tersembunyi. Teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, pada malam hari ini, Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangin sekali lagi ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup membandingkan kehidupan kita dengan orang lain adalah sebuah batu besar yang menghalangi mata iman kita untuk melihat karya Allah yang besar, untuk melihat berkat Allah yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku, satu kali ada seorang pemuda yang datang dan bercerita kepada saya, dan saya sedih sekali mendengar ceritanya dia. Dia bercerita begini, dia marah kepada Tuhan, katanya, saya marah kepada Tuhan karena Allah memberkati teman-teman saya dengan luar biasa, sehingga mereka bisa membeli mobil baru, mereka bisa makan di restoran-restoran mahal, mereka bisa liburan ke luar negeri. Tetapi saya hanya bisa membeli mobil bekas. Saya hanya bisa makan di pinggir jalan. Saya hanya bisa liburan di dalam kota saja. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya marah kepada Allah. Kenapa Dia memberkati kehidupan teman-teman saya di luar sana yang mereka luar biasa, dan saya bekerja mati-matian. Tetapi saya hanya bisa mendapatkan mobil bekas saja dan sebagainya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita sulit untuk melihat berkat-berkat
yang Allah nyatakan, berkat-berkat yang Allah berikan, berkat-berkat yang Allah bukakan buat setiap kita. Saudaraku, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah kehabisan stok untuk memberkati kehidupan setiap kita. Allah juga sesungguhnya tidak pernah menyembunyikan berkat-Nya bagi setiap kita. Allah sudah dan selalu menyediakan berkat-Nya bagi setiap kita, anak-anak-Nya yang berkenan kepadanya untuk menerima berkat-Nya, teman-teman. Tetapi berapa banyak di antara kita, setiap anak-anak Tuhan seperti anak muda ini yang selalu membandingkan kehidupannya, membandingkan apa yang ia dapatkan, membandingkan apa yang ia peroleh dengan apa yang didapatkan atau yang diperoleh oleh orang lain. Teman-temanku, bagaimana supaya kita bisa melihat berkat Allah dibukakan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana supaya kita bisa melihat karya Allah yang besar dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, secara cepat saja saya membagikan ada 3 kunci berkat yang tersembunyi itu dibukakan bagi setiap kita. Yang pertama, teman-teman, mari kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, yang pertama adalah mari kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kekristenan atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah mencari dengan sungguh-sungguh, tetapi bukan Allah. Mencari dengan sungguh-sungguh yaitu berkat Allah, dan bukan mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yang sering kali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini mirip-mirip, memang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi motivasinya berbeda, teman-teman. Motivasinya mencari Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah mencurahkan berkat-Nya, supaya ia memperoleh lebih banyak lagi harta, memperoleh lebih banyak uang lagi. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan harapan supaya Tuhan balas lebih besar lagi. Teman-teman, yang benar adalah kita mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh tanpa embel-embel yang lain. Kita membangun relasi dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah, Alkitab bilang Allah memberi upah. Allah membukakan berkat-Nya bagi kita yang sungguh-sungguh mencarinya. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 bilang, Allah mendambakan semuanya itu kepadamu ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah dengan motivasi yang benar. Jadi teman-teman, saya mau bilang, kalau kita mau supaya berkat tersembunyi dibukakan buat setiap kita, maka mari kita perbaiki motivasi kita yang keliru selama ini di dalam mencari Allah. Ketika engkau mencari Allah, ketika engkau berdoa, ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hanya tertuju kepada Allah. Bukan supaya engkau memperoleh lebih lagi dengan mengharapkan lebih lagi upah daripada pekerjaan, daripada usaha dan bisnis kita. Ketika kita sedang intim dengan Tuhan, ketika kita sedang menyembah Tuhan, ketika kita sedang berdoa, ketika mencari Tuhan, teman-teman, sungguh-sungguh carilah hanya Tuhan saja, bukan mencari berkat-Nya, bukan mencari hal yang lainnya. Cari Tuhan saja, karena yang lain-lain itu Alkitab bilang akan Tuhan tambahkan. Jadi teman-teman, tidak usah fokus kita kepada berkat-Nya, tetapi fokuslah kepada Allah-Nya, sang sumber berkat itu, dan Dia pasti akan membukakan berkat itu buat setiap kita. Yang kedua, teman-teman, supaya berkat tersembunyi dibukakan buat setiap kita, yang kedua adalah mari kita lakukan segala sesuatu dengan tulus. Teman-teman, Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang memberikan sedekah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin memberi, maka kita harus memberi dengan baik. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, tanpa embel-embel yang lain, teman-teman. Alkitab bilang jangan supaya Anda dipuji, jangan supaya kita dipuji ketika kita memberi sesuatu, jangan supaya kita mendapatkan pujian dari orang lain.
Jangan supaya kita mendapatkan kehormatan dari orang lain. Alkitab bilang Anda tidak mendapatkan apapun dari Bapamu kalau motivasi kita seperti itu. Artinya teman-teman, berkatnya tidak akan dibukakan bagi setiap kita ketika kita memberikan sesuatu dengan motivasi yang salah atau dengan motivasi yang keliru. Teman-teman, saya mau katakan bahwa kepedulian kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kebaikan kita, pemberian kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi hari ini sedang diuji, teman-teman. Dan kita tahu bersama-sama, kita lihat bersama-sama, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini sedang menunjukkan sebuah kepedulian. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini sedang senang, suka untuk berbagi, membagikan masker secara gratis, membagikan makanan gratis, memberikan sesuatu yang lain secara gratis, teman-teman, hand sanitizer gratis, atau hal-hal yang lain gratis. Itu bagus, teman-teman, tetapi dengar baik, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau Kristen, kalau gereja melakukan semuanya itu supaya dilihat orang, oh orang Kristen ternyata baik ya, oh gereja itu ternyata peduli ya, atau oh luar biasa, mari kita datang berbondong-bondong ke gereja itu karena gereja itu baik. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kita semua, orang Kristen, gereja, tidak akan mendapatkan apa-apa jika motivasi kita supaya kita dilihat orang baik, teman-teman. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita dikatakan hendaklah sedekah kita atau kebaikan kita atau pemberian kita itu kita lakukan dengan tersembunyi, teman-teman. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Dengan kata lain, ketika kita memberikan dengan motivasi hati yang tulus ikhlas, tanpa embel-embel yang lain, maka berkat Tuhan akan semakin dibukakan buat setiap kita. Yang pertama, teman-teman, adalah mari kita mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, mari kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Memberi sesuatu dengan tulus ikhlas, teman-teman. Membagikan sesuatu dengan tulus ikhlas tanpa embel-embel yang lain. Dan yang ketiga, teman-teman, saya mau katakan bahwa kalau engkau mau mendapatkan berkat dibukakan buat setiap kita, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kalau kita dibully, kalau kita dijahatin, kalau kita ditipu, mari kita balas. Tapi membalasnya dengan doa. Membalasnya dengan mengucapkan berkat atas mereka. Bukan membalas dengan membalas bully. Bukan juga dengan kalau kita ditipu kita balas tipu. Bukan kalau kita dijahatin kita balas jahatin. Bukan, teman-teman. Karena kalau kita membalas dengan cara yang demikian, maka kita sulit mendapatkan berkat Allah dibukakan buat setiap kita. Jadi kita balas dengan apa? Dengan ucapan-ucapan doa. Dengan ucapan-ucapan berkat atas setiap mereka yang sering ngebully, yang sering ngejahatin, yang sering nipu kita atau sebagainya, teman-teman. Kita harus panjatkan doa untuk mereka. Kita harus memberkati kehidupan mereka. Firman Tuhan bilang begini, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat Tuhan. 1 Petrus ayat 3. Pasal 3 ayat yang ke-9, teman-teman. Saya mau katakan bahwa doa yang tulus ikhlas dipanjatkan untuk orang-orang yang jahatin kita, untuk orang-orang yang tipu kita, sungguh akan mendatangkan berkat Tuhan atas hidup setiap kita. Karena Alkitab bilang kita dipanggil untuk memperoleh berkat itu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah, maka kita akan selalu mengingat Allah
di dalam setiap kejahatan yang kita dapatkan, di dalam setiap tipuan yang kita dapatkan, di dalam setiap bulian yang kita dapatkan, kita ingat ada Allah yang akan menopang setiap kita, yang akan menolong setiap kita, dan kita harus memanjatkan doa untuk orang-orang yang seperti itu. Dan Allah bilang akan mencurahkan berkat-Nya buat setiap kita, karena kita bilang kita dipanggil untuk mendapatkan, untuk memperoleh berkat Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah 3 kunci supaya berkat Tuhan dibukakan buat setiap kita. Yang pertama, kita harus mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, bukan mencari berkat-Nya, tetapi mencari Allah itu sendiri. Membangun relasi yang intim dengan Dia. Dan yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Memberi sedekah, berbuat baik dan segala macam kita harus lakukan dengan tulus ikhlas. Bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita dilihat oleh orang lain. Dan yang ketiga, teman-teman, kita harus membalas kejahatan, tipuan, bulian dengan cara yang berbeda dari dunia ini. Kita harus membalas dengan ucapan berkat atas hidup mereka, atas hidup orang-orang lain yang menjahatin kehidupan setiap kita. Jika kita melakukan hal ini, teman-teman, maka percayalah kita akan melihat berkat Allah dicurahkan, dibukakan buat setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Allah memberkati setiap kita sesuai dengan kapasitasnya kita, sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita untuk semakin bertumbuh dan melihat berkat Allah dari sisi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Oh Tuhan, berkati kami agar kami semakin melihat dengan mata iman kami berkat Allah yang semakin Allah bukakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan untuk doa penutup dan doa berkat kepada Kak Ari dipersilahkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Sekali lagi ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena dari awal dari ibadah ini sampai akhirnya kami boleh menyelesaikan, dan kami terus berdoa kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati kedua tangan kami dengan apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau terus berada di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, yang tidak meninggalkan setiap kami. Tegur kami dengan firman-Mu, tegur kami ya Roh Kudus ketika kami keliru, ketika kami salah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.